Episode 2 dibuka dengan Lita yang meminta ayahnya berhenti menjodohkan dirinya dengan Nai. Apalagi kini Nai telah menikah dengan adik Sri Kanda. Ia merasa malu dan tidak ingin dicap sebagai perebut suami orang lagi seperti sebelumnya. Karena dukungan Nyonya Nuan yang menginginkan Lita menjadi menantu idamannya justru membuat ayahnya semakin menekannya untuk terus mendekati dan merebut Nai dari Pa demi masa depan mereka berdua. Keesokan harinya Pa mengemasi barang-barangnya dan bersiap tinggal di rumah ibu mertuanya bersama dengan Nick. Ayahnya tampak khawatir melepas kepergiannya. Sang ayah memintanya berjanji dua hal, yaitu segera kembali apabila keluarga Nai menyakitinya dan ia tidak boleh jatuh cinta kepada Nai. Untuk menghilangkan rasa khawatir sang ayah, ia pun berjanji. Pa berkata tidak akan jatuh cinta pada Nai sebab ia masih menaruh perasaan kepada pria lain. Pria itu bernama Tom yang merupakan seniornya di sekolah. Di tempat lain, Joy hendak menjemput Pa. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Tom melalui insiden kecelakaan kecil. Mereka berdua pun mengobrol sebentar. Joy mengetahui sebuah fakta bahwa Tom belum menikah dan jomblo. Joy kemudian memberitahu pertemuannya dengan Tom kepada Pa. Sontak saja Pa langsung berteriak kegirangan. Pa kecewa saat Joy memberitahu status Tom yang belum menikah sementara dirinya telah menikah. Takut sahabatnya itu berharap pada Tom, maka Joy melarang Tom bertemu dengan Pa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Pa sampai di rumah ibu mertuanya. Kedatangannya itu disambut oleh Ned dan pembantunya dengan menyemprotkan cairan disinfektan kepadanya. Sebelum keadaan semakin runyam, Nai melerai Pa dan Ned. Singkat cerita, Nai berangkat bekerja dan akan pulang setelah beberapa hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada Trai untuk melindungi Pa dan Nick serta mengabarinya jika terjadi sesuatu di rumah. Selepas kepergian Nai, Nyonya Nuan dan Ned mulai mengganggu Pa. Tujuannya agar Pa merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya dan segera nyah dari hidup mereka. Nyonya menyuruh Sompit pembantunya memanggil Pa. Saat itu Pa sedang sibuk menolong Paman Pol yang terkena air panas. Sehingga ia mengajukan perkataan Sompit yang memintanya segera menemui ibu mertuanya. Sompit bahkan harus mondar-mandir memberitahu pesan kepada Pa dari Nyonya Nuan dan sebaliknya. Sampai-sampai Nyonya Nuan dan Ned kehabisan akal agar Pa menuruti perintah mereka. Para pekerja merasa kagum dan mendukung apa yang dilakukan oleh Pa. Karena selama ini majikan rumah memperlakukan mereka dengan semena-mena dan tidak ada yang berani menentang perintahnya. Namun Pa akhirnya tak berkutik ketika mereka mulai mengancamnya akan memberitahu keburukan Sri Kanda pada ayahnya. Pa mendatangi ibu mertuanya dengan cara tak biasa. Aksinya itu mendapat tepuk tangan dan dukungan dari para pekerja. Sang ibu mertua menjelaskan alasan memanggil Pa, yaitu menyuruh Pa mematuhi setiap peraturan yang ada di rumahnya. Namun ia sadar bahwa Pa adalah menantu pemberontak yang tanpa pikir panjang akan melanggar peraturan yang telah dibuatnya. Dengan santainya Pa menjawab akan mematuhi peraturan yang menurutnya memang layak dipatuhi dan bukan dari perintah seorang saja, meskipun ibu mertuanya adalah pemilik rumah. Setelah mengatakan itu, Pa pergi meninggalkan ibu mertuanya. Ned merasa kesal atas izin ibunya, ia pun mengerjai Pa dengan menyiram tubuhnya menggunakan air pel. Dengan cerdiknya, Pa memanfaatkan kesempatan ini mengambil foto sebagai bukti. Foto tersebut dikirimkan ke Nai. Akan tetapi Nai masih tidak percaya bahwa ibu dan adiknya jahat. Ia malah menuduh Pa yang memprovokasinya terlebih dulu. Pa menutup telepon Nai dengan marah. Keesokan harinya Pa datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan wawancara kerja. Ia sangat percaya diri bahwa pekerjaan itu pasti akan didapatkannya. Namun ketika tiba waktunya wawancara, ia kaget pihak perusahaan menolaknya dengan alasan telah menemukan orang lain untuk pekerjaan tersebut. Ia pulang dengan terheran-heran, namun ketika bertemu ibu mertuanya di lobi perusahaan, pertanyaannya pun terjawab sudah, bahwa ibu mertuanya lah dalang yang mengacaukan wawancara kerjanya. Ibu mertuanya yang kebetulan sedang berada di perusahaan yang sama mengaku menggunakan koneksinya untuk menghalanginya mendapatkan pekerjaan. Bahkan secara terang-terangan ibu mertuanya mengatakan amat membenci Sri Kanda dan Pa sebagai menantunya. Pa sangat kesal. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nai menelponnya. Nai menanyakan hasil wawancara kerja Pa.
Pa bercerita bahwa ibu mertuanya telah mengacaukan wawancara kerjanya sehingga ia gagal mendapatkan pekerjaan itu. Lagi-lagi Nai membela ibunya membuat Pa semakin kesal saja. Di tempat lain, Nyonya Nuan menggali informasi mengenai latar belakang dan skandal Pa selama kuliah di Amerika. Pa adalah gadis pintar, cerdas, pekerja keras, dan tidak memiliki skandal apapun. Namun Nyonya Nuan tidak mempercayainya. Pasti ada suatu rahasia yang bisa menjatuhkannya. Di rumah, Daum bercerita kepada Pa bahwa ada peraturan yang tidak memperbolehkan mereka memakai AC sebelum siang hari. Anehnya tagihan listrik justru semakin melonjak naik. Padahal Sri Kanda telah berhemat seperti perintah ibu mertuanya. Sri Kanda pun disuruh ibu mertuanya membayar tagihan listrik tanpa sepengetahuan Nai. Usut punya usut diketahui bahwa Ned memakai listrik dengan boros. Setiap malam Ned asyik mengobrol dengan seorang pria hingga pagi hari. Entah siapa pria itu, tapi obrolan mereka bukan obrolan biasa. Malam harinya, Pa mengintip dan merekam aktivitas Ned di kamarnya. Hasil rekaman itu diperlihatkan kepada ibu mertuanya untuk mengancamnya. Terpaksa ibu mertuanya menyetujui permintaan Pa yang ingin membayar tagihan listrik sendiri dengan membuat meteran listrik secara terpisah dari rumah utama. Setelah melihat rekaman itu, Nyonya Nuan langsung menghampiri Ned di kamarnya dan memergoki kondisi kamar anak perempuannya yang berantakan. Ia amat marah dan mengusir Ned dari rumah. Ned memohon dan berlutut kepada ibunya. Akhirnya ibunya pun memberinya kesempatan lagi.